Selamat datang di video Agus Pajak, yang membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Video ke-27, kita bahas standar pemeriksaan. Ini bagian dari beberapa seri pemeriksaan pajak. Pasal 6, Ayat 1, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 03/2013 mengatur. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Kata yang digunakan di ayat ini adalah harus. Artinya, jika tidak memenuhi standar yang berlaku, pemeriksaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pemeriksaan pajak boleh lebih bagus atau di atas standar pemeriksaan yang sudah ditetapkan. Dalam hal di bawah standar, sebenarnya tidak ada sanksi bagi pemeriksa pajak tetapi akan menjadi ukuran pembinaan pelaksanaan pemeriksaan oleh Direktorat Pemeriksaan. Standar pemeriksaan dibagi tiga. Pertama, standar umum. Kedua, standar pelaksanaan. Ketiga, standar pelaporan hasil pemeriksaan. Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak. Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. 2. Menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama. 3. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara. 4. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan. Jika Anda sedang diperiksa, pastikan standar pelaksanaan pemeriksaan dipenuhi. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak, menyusun rencana pemeriksaan, dan menyusun program pemeriksaan, audit program, serta mendapat pengawasan yang seksama. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan yang telah disusun. Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perhatikan di sini. Bukti kompeten adalah bukti yang valid dan relevan, dengan tetap mempertimbangkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa. Valid berarti bukti dapat diandalkan untuk menyimpulkan suatu fakta. Tingkat validitas bukti dipengaruhi oleh tiga hal sebagai berikut. 1. Independensi dan kualifikasi sumber diperolehnya bukti. 2. Kondisi bukti diperoleh, dan 3. Cara bukti diperoleh. Relevan berarti bahwa bukti harus berkaitan dengan pos-pos yang akan diperiksa. Bukti yang cukup adalah bukti yang memadai untuk mendukung temuan hasil pemeriksaan. Kecukupan terkait dengan pertimbangan professional judgment, pemeriksa pajak. Anda dapat pelajari lebih lengkap tentang standar pemeriksaan di Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 23, PJ, 2013. Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sekurang-kurangnya memuat 1. Penugasan pemeriksaan. 2. Identitas wajib pajak. 3. Pembukuan atau pencatatan wajib pajak. 4. Pemenuhan kewajiban perpajakan. 5. Data, informasi yang tersedia. 6. Buku dan dokumen yang dipinjam. 7. Materi yang diperiksa. 8. Uraian hasil pemeriksaan. 9. Ikhtisar hasil pemeriksaan. 10. Penghitungan pajak terutang, dan 11. Simpulan dan usul pemeriksa pajak. Teknik pemeriksaan adalah cara-cara pengumpulan bukti, pengujian, dan/atau pembuktian yang dikembangkan oleh pemeriksa pajak untuk meyakini kebenaran pos-pos yang diperiksa. Sedangkan, metode pemeriksaan adalah teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan
yang dilakukan terhadap buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain. Teknik pemeriksaan dan metode pemeriksaan dapat mengacu ke Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE04, PJ, 2012. Teknik pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh pemeriksa pajak yaitu 1. Pemanfaatan informasi internal dan atau eksternal DJP. 2. Pengujian keabsahan dokumen. 3. Evaluasi. 4. Analisis angka-angka. 5. Penelusuran angka-angka, tracing. 6. Penelusuran bukti. 7. Pengujian keterkaitan, yang terdiri pengujian arus barang, pengujian arus uang, pengujian arus piutang, pengujian arus utang. 8. Ekualisasi atau rekonsiliasi. 9. Permintaan keterangan atau bukti. 10. Konfirmasi. 11. Inspeksi. 12. Pengujian kebenaran fisik. 13. Pengujian kebenaran penghitungan matematis. 14. Wawancara. 15. Uji petik, sampling. 16. Teknik audit berbantuan komputer. 17. Teknik-teknik pemeriksaan lainnya. Bagaimana menggunakan teknik pemeriksaan ini? Simak tabel berikut menurut SE04 PJ 2012. Perhatikan pos yang diujinya. Misal, penghasilan. Apa saja teknik pemeriksaan yang harus dilaksanakan? Atau PPN dalam negeri. Teknik pemeriksaan apa yang harus dilakukan oleh pemeriksa pajak? Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Semoga Anda dapat memahami dengan mudah. Selain belajar melalui video, laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen dan skripsi. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.